bermanfaat, bisa mengikuti belajar di SMP Negeri 6 Sumber Darussalam yang sangat kita cintai ini. Kemudian tidak lupa kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan seminimalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memulai mata pelajaran informatika, dalam hal ini Bapak akan absen terlebih dahulu. Adel via Grace, Albino, Andreas, Fani, Julian Tika, Adil, no, ya, saya Pak. Baik, demikian untuk pengabsenan. Kita lanjut untuk menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Mari kita berdiri semua. Sama-sama kita lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan hari ini semua berprasangka baik. Guru masuk lokal karena punya kewajiban ya, kewajiban. Guru masuk lokal punya kewajiban bersama kalian. Ya, Pak Guru masuk lokal punya kewajiban bersama Pak Asep, Pak Jais ya. Jadi itu aturan formal yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka Pak Guru kena sanksi. Pak Guru kena sanksi, tapi tidak apa-apa kena sanksi. Tidak lagi Pak Guru pensiun. Jadi artinya tidak banyak kesalahan lagi yang harus saya lakukan di sekolah ini, karena orang itu akan tidak luput dari kesalahan, kekurangan. Jadi, mana yang baik kita terapkan, mana yang buruk kita tinggalkan. Jadi dari sekian banyak instrumen yang saya lakukan, yang saya bahas, saya diskusikan bersama Pak Asep, intinya saya berharap kepada semuanya, mari dukung Bapak Ibu Guru dalam rangka memberikan pembelajaran, dalam rangka penguasaan kelas. Karena saya menekankan Pak Asep, Pak, yang terpenting penguasaan kelas. Tetapi kalau kalian nggak mendukung, nggak jadi itu, ya kan? Sini menerangkan, situ dongeng. Sini menerangkan, sana senyum-senyum. Ya. Jadi tolong, karena Pak Guru juga selalu menekankan, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dengan legowo menerima dari sekian banyak instrumen
yang harus ditempuh dan saya anggap bagus. Yang terpenting adalah penguasaan kelas. Nah, penguasaan kelas ini harus didukung oleh semua pihak, terutama siswa. Ya kan? Penguasaan kelas tidak akan terbuka kalau kelasnya berantakan, kelasnya kotor. Ini kelasnya rapi, tolong dijaga. Kelas ini rapi sekali dengan catatan-catatan, tulisan-tulisan, logo-logo yang ada ini. Jaga dan kamu refleksikan. Salah satunya tadi saya penasaran kok cuma gaya yang begini. Saya lihat dia turunkan. Saya lihat Pak Asep, oh begini, berarti ada tunjuk nih. Semua alhamdulillah sudah menapakkan tangan kanan di dada sebelah kiri ya. Ini untuk kecintaan, cinta kepada siswa, mejanya hilang kakinya ditempatkan. Ya, itu tandanya cinta. Kalau disuruh ditengok lari duluan, takut disuruh ngambilin sampah. Iya, ya. Baik, itu saja. Walaupun tidak bisa berlama-lama, malah jadi nervous Pak Jais. Bilang tema. Jadi ini nggak dicukupikan ya, jangan ya. Ini jangan dicukupikan ini. Iya. Iya, jangan. Yang tadi ada udah kayak gini tadi. Jadi itu saja. Mari kita dukung guru kita dalam belajar. Siapapun gurunya. Ini yang pertama Pak Asep hari ini untuk program supervisi. Tolong dukung dalam rangka menciptakan program penguasaan pembelajaran, penguasaan kelas dalam rangka untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat belajar. Maaf Pak Sis ya. Iya Pak. Tidak kelihatan. Baik, kita lanjut kembali untuk materi pada hari ini. Bapak akan mengulang kembali materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu di mana? Di kelas 7. Tentu kalian sudah belajar mengenai materi-materi informatika di kelas 7. Kemarin disampaikan oleh Bu Asman Romi ya. Ya. Informatika punya Bu Asman Romi kan. Atau kalian sudah belajar tentang dasar apa itu informatika, kemudian belajar berpikir komputasional dan beberapa catatan. Untuk kalian ringkas pada materi-materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Saya baru sebutkan tadi ada berpikir komputasional, kemudian TIK, teknologi informatika dan komunikasi, kemudian SK, BKI, ada AD, ada AP, DSI dan PLD. Bapak akan bagikan terlebih dahulu perangkatnya, silakan kalian baca. Ini setidaknya untuk mengingat kembali kalian materi di kelas 7, karena materi-materi yang ada di kelas 8 dan nanti kalian ketika insya Allah sudah naik di kelas 9 itu materinya hampir-hampir mirip ya dengan apa yang sudah disampaikan di kelas 7 dan kelas 8. Makanya selalu Bapak mengingatkan kepada kalian semua, tetapi ada sedikit perbedaan. Mungkin di tingkat kelas 7 masih di dasar-dasarnya. Tapi kalau untuk kelas 8 sudah ke menengah pemahaman tentang informatika. Untuk di kelas baik antara guru dan siswa. Jadi ketika Bapak berikan suatu respon terhadap kalian semua, itu suatu tes kognitif yang Bapak berikan terhadap kalian itu memiliki kemampuan tidak dalam merespon sebuah pemikiran
dasar dari informatika, yaitu berpikir komputasio, berpikir seperti komputer. Paham maksudnya? Berpikir seperti komputer. Ini lembaran ini yang sudah Bapak kasih, kalian perhatikan secara seksama. Di sini ada rangkuman lebih jelas tentang yang sudah dipelajari. Ditulis, dicatat. Apa yang Bapak jelaskan? Tadi apa Bapak menjelaskan? Berpikir komputasional. Di situ ada kan di jurnalnya. Apa yang Bapak sampaikan sekalian kalian dirangkum. Paham maksudnya? Paham nggak? Kurang paham? Masih kurang paham? Bapak jelaskan. Ini loh, kalau masih kurang paham, bagi yang kurang paham ya, di sini Bapak sudah memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini dari apa? Untuk mapel yang digunakan Pak Jais, yang diampu oleh Pak Jais, yaitu PJOK. Bisa kita mencari tentang tim bola, voli, bola kaki, bola untuk searching, atau mencari bahan mata pelajaran. Misalnya nih, kalian punya tugas dari gurunya, misalnya guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ada tugas. Atau Bapak di sini menerangkan tentang informatika. Apa sih Pak itu informatika? Tinggal kita cari dengan menggunakan mesin mencari. Dalam hal ini Google menengah, lebih panjang. Ini masih kosong. Ini kosong, cuma udah di bukunya. Nanti ini diisi juga ya. Ini juga di bukunya diisi juga. Jadi harus dikembangkan kemampuan kamu. Di sininya ditulis juga, di jurnalnya. Jurnalnya tulis juga. Jadi tujuan Bapak di sini mengajarkan kalian supaya seimbang. Antara yang dilihat, yang didengar, dan yang dikerjakan. Paham? Ulang. Apa itu sistem komputer? Di IMP bisa kalian baca. Apa itu? Coba Bapak tolong Pak Nomi bacakan. Enggak. Yang keras pada kamu. Sistem komputer adalah perangkat keras perangkat lunak dan berguna Nanti jabatan Bapak minta Eka baca. Keras suaranya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba Bapak minta minum. Mbak. Ya. Mbak. Yang keras suaranya ya, bacanya ya. Bisa Bapak juga. Sampai lihat kawan dari kamu belakangi. Kombinasi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan pengguna brainware yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi. Coba kamu ulang.
perangkat lunak, software, dan pengguna hardware yang saling berinteraksi untuk mengolah dan menjadikan informasi. Nggak usah bubuk, santai aja. Dari informasi. Bapak nggak makan orang, santai aja. Tepuk tangan buat Bimo. Ya, silakan. Jadi contoh di antara perangkat keras adalah monitor, kemudian keyboard. Kalau kita buka di dalamnya di sini ada hard disk, ada RAM. Nah, itu perangkat kerasnya, tolong diperhatikan dan dicatat. Setelah itu ada perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak tadi? Software. Iya, software. Contoh software itu apa? Nih, lihat yang ada di depan. Tanpa perangkat lunak bisa bekerja? Bisa nggak? Tidak bisa. Tanpa adanya perangkat lunak, ini dia tidak akan bisa bekerja. Nggak bisa Bapak ini ngetik mencari di mesin pencari Google Chrome, sistem komputer nggak bisa. Dia harus memiliki perangkat tuh softwarenya. Softwarenya diantaranya adalah di sini ada Google Chrome. Apa itu jaringan komputer dan internet? Sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi data dan sumber daya. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan lokal di seluruh dunia menggunakan protokol standar. Jadi perangkat-perangkat yang kita gunakan itu dihubungkan secara terlihat ataupun tidak terlihat. Kalian terlihat dengan apa, Pak? Kenapa? Ada yang ditanyakan? Ada. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai apa lagi? Apa itu AD? Utang itu baik, bagus. Bisa berkomunikasi dua arah untuk menganalisis data. Kamu siapa namanya? Siapa? Tinggal di mana? Anak siapa? Anak orang. Rumah kamu papan atau tembok? Kamu ke sekolah pakai apa? Berarti komunikasi yang kurang jelas. Itu contoh-contoh analisis data. Bisa kamu informatika. Lanjut. Sambil dicatat ya. Apa yang Bapak sampaikan. Ke praktik lintas bidang. Terakhir. Praktik lintas bidang. Nih, contoh diantara yang Bapak sampaikan. Tadi Bapak sampaikan, baik sekarang, kamera. Jadi perhatikan. Perhatikan, Bapak minta waktu beberapa menit untuk menyampaikan bab terakhir praktik lintas bidang. Jadi praktik lintas bidang dalam mapel informatika bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 6 Kunto Darussalam. Bisa digunakan
semuanya untuk mendukung seluruh mapel. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata yang salah dari Bapak, itu datangnya dari Bapak sendiri yang bodoh. Kalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ada kelebihan. Demikian, dan terima kasih atas dukungan dan bantuannya seluruh aspek SMP Negeri Darussalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.